Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Hadirin baik yang di rumah maupun yang di luar rumah, yang saya hormati, dosen saya yang saya cintai, teman-teman saya seperjuangan saya Haris Subahtiar dari kelas 5F ingin menerangkan tentang beberapa yang saya ketahui, namun kemungkinan ada salahnya mungkin datang dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menerangkan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat wajib ada 4. Yang pertama ada sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Yang kedua ada sifat mustahil, ada kadzib, khianat, khitman dan balada. Sifat wajib yang dimiliki Rasulullah itu ada sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Tentu yang akan saya jelaskan bukan sidik, bukan fatonah, melainkan amanah dan tabligh. Karena sidik dan fatonah telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya ingin menerangkan tentang amanah dan tabligh. Amanah itu apa sih? Amanah itu dari bahasa Arab yang berarti amanah yu'minu aminan, percaya. Amanah ini suatu kepercayaan yang harus kita percayai akan sebuah ucapan yang dilontarkan oleh para nabi dan para rasul. Al-amanah berarti dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Kenapa? Karena perkataan yang dilontarkan, yang diucapkan oleh para Rasul, yang disabdakan oleh Nabi dan Rasul, itu ialah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya agar disampaikan kepada para umat. Seperti pada peristiwa yang dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106-107, yang artinya ketika saudara mereka Nabi Nuh berkata pada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik itu tidak percaya akan ucapan-ucapan Nabi Nuh. Bahkan ajaran Nabi Nuh mereka dusta. Seperti yang dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh itu mendustakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh termasuk orang yang amanah atau yang terpercaya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Dalam ayat ini, dalam firman Allah ini ada sebagian ayat yang dibariskan dan yang harus kita ketahui dalam bacaan fa innahum la yukadzibuna walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak percaya akan ajaran Nabi Nuh, mereka itu bukan mendustakan Nabi Nuh, tetapi mereka ialah orang-orang yang zalim, yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini ketika Nabi Nuh berdakwah tentang ajaran-ajaran agama Allah, maka orang-orang yang zalim malah tidak percaya akan ajaran Nabi Nuh. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, kita tidak merasakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi kita mempercayai akan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul, kita menjalankan amaliyah yang menjadi sebuah ibadah untuk kita. Alhamdulillah. Nah, di bulan ini, yakni bulan Maulidin Nabi, mudah-mudahan apa yang kita bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita inginkan adalah kita percaya
akan apa yang didakwahkan, akan apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu. Karena amanah ini yang dipercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul-rasul Allah untuk didakwahkan kepada umatnya. Alhamdulillah kita bukan termasuk orang yang zalim karena kita percaya akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak dalam ayat Al-An'am ini, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun fa innahum la yukadzibuna walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, hai Nabi Nuh. Bukan. Tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam penjelasan tafsir dalam surat Al-An'am ini, ayat 33 ini, dalam tafsirannya yaitu yang artinya sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh mendakwahkan ajaran-ajaran Allah, tetapi umat-umat yang zalim tidak percaya akan apa yang diucapkan kepada umat-umatnya. Dan di dalam suatu qiraat bacaan dengan takhfif atau ringan, yang artinya mereka tidak menuduhmu berbuat dusta, akan tetapi orang-orang yang zalim itu az-zalimin. Maka dalam ayat ini, dalam ayat fa'innahum ini nun itu nun litaukid, yang artinya sebuah penegasan. Fa'innahum, karena sesungguhnya mereka kaum-kaummu, hei Nabi Nuh, la yukadzibuna, mereka tidak mendustakanmu, perihal ini berupa kedustaan yang ditunjukkan kepadamu, tetapi mereka menunjukkan dustanya umat-umatmu kepadamu, tetapi mereka tidak mendustakan. Walakinna zalimin, tetapi mereka zalimin ini jamak domir yang menjadikan zalimin orang-orang yang zalim. Zalimin ini tidak satu orang yang zalim, bahkan banyak orang-orang yang zalim. Walakinna zalimina bi ayatillah, tapi orang-orang yang zalim kepada ayat-ayat Allah, itulah mereka yang disebut ingkar. Maka kita ngambil intisari dari amanah ini. Amanah ini yang artinya percaya. Nabi dan Rasul ini adalah kepercayaan Allah untuk mendakwahkan ajaran-ajaran yang lurus. Akan tetapi pada zaman nabi-nabi terdahulu, banyak umat-umat yang ketika Nabi mengajarkan kepada jalan yang lurus, tapi mereka tidak percaya al-amanah, yakni orang yang dipercaya. Apa hubungannya dengan kita? Kita tidak memiliki sifat itu. Karena kadang kita manusia biasa, kadang kita suka berbohong, kadang kita suka dipercaya orang, kadang kita suka jujur. Itu komplit dalam diri kita. Tapi mudah-mudahan yang mendengar dan saya pribadi tidak termasuk menjadi orang-orang yang zalim. Yang kedua ada tabligh. Tabligh ini adalah sifat yang ketiga dari sifat-sifat wajib yang ada pada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabligh ini yang artinya menyampaikan wahyu. Yang artinya menyampaikan wahyu. Setiap Rasul pasti akan menyampaikan wahyu, dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Ketika Rasul-Rasul Allah mendapatkan wahyu dari Allah agar berdakwah, agar mengajarkan kepada umat-umatnya, maka wahyu tersebut tidak disembunyikan oleh para nabi dan rasul, akan tetapi langsung diajarkan oleh nabi dan rasul. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya, dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Contoh, ketika ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra. Nah, ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hiro, Rasulullah mendapatkan wahyu ayat Iqra, baca. Maka ayat itu menjadikan wahyu yang harus disampaikan kepada para umat-umat. Maka setiap Rasul akan menyampaikan wahyu, dan tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, demi zat yang membelah biji dan melepas napas,
tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Sayyidina Ali karamallahu wajhah meriwayatkan, demi zat yang membelah biji yakni Allah subhanahu wa ta'ala dan melepas napas Allah subhanahu wa ta'ala, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Manusia banyak yang mengingkari akan arti dari sebuah pendalaman Al-Quran tersebut. Akan tetapi Rasul tidak seperti itu. Rasul Allah ketika mendapatkan wahyu langsung, tidak ada sesuatu yang disembunyikan tentang tabligh. Selain itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 60 juga telah dijelaskan yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Nah, tabligh dan amanah ini berhubungan sangat dekat. Kenapa? Karena ketika Rasul Allah subhanahu wa ta'ala ini mendapatkan wahyu, maka Rasul tersebut dipercaya mendapatkan sebuah amanah yang harus didakwahkan, yang harus diberikan kepada para umat-umatnya di zaman Nabi terdahulu. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maka maksudnya pengetahuan kami benar-benar telah meliputi pendustaan mereka terhadapmu dan kesedihan serta kekecewaan terhadap sikap mereka. Hal ini semakin semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lainnya. Maka janganlah kamu binasa karena kesedihanmu terhadap mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para umatnya, tetapi umatnya tidak mempercayai akan ajaran Rasulullah dan tidak mempercayai akan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW bersedih. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, hei Nabi Muhammad, maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Maka Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah agar tidak luput dalam kesedihan kepada umat-umatnya ataupun terhadap umat-umat yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Dalam tafsir tabligh ini, mereka tidak memenuhi seruan Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh mengajak kepada kebaikan, orang-orang umat-umatnya Nabi Nuh malah lari, malah takut akan ajaran kebenaran tersebut. Maka mereka tidak memenuhi seruan Nabi Nuh alaihissalam dan tidak mau patuh terhadap perintah-perintah beliau. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Rabbnya, Rabbi ini da'autul qaumi lailan wa naharan. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku dalam siang dan malam. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari. Lari dari mana? Dari kebenaran. Dan seruan ini adalah murni demi kebaikan mereka. Tetapi mereka tetap saja berada dalam kebatilan, lari dari kebenaran. Ja'alahu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya. Dalam ayat ini jelas, ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak umat-umatnya yang zalim, mengajak umat-umatnya agar mengikuti ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, agar mengikuti ajaran-ajaran yang lurus, maka orang-orang yang zalim malah menutupi telinga, memakai jarinya karena khawatir mendengar kata-kata yang diucapkan Nabi mereka, Nabi Nuh alaihissalam, dan menutupkan bajunya. Ketika Nabi Nuh berdakwah agar umatnya mengikuti Nabi Nuh yang zalim, tentu jelas kalau orang-orang yang beriman pasti percaya akan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Tapi orang yang zalim inilah yang susah mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan mereka menutupkan telinganya, bahkan mereka menutupkan bajunya ke mukanya, yaitu mereka menjadikan sebagai penutup mereka demi menjauhi dari membenci kebenaran. Wa asawwara, dan mereka tetap mengingkari. Bahkan umat-umat yang menjadi zalim itu bukan taat, bukan patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam, melainkan mereka malah menyombongkan diri di atas kebenaran dengan sangat, yakni keburukan mereka semakin bertambah sedangkan kebaikan mereka semakin jauh. Apa jadinya kalau di zaman sekarang terjadi pada zaman Nabi Nuh dulu? Tentu berbentrokan di zaman sekarang ini. Ketika para alimil ulama mengucapkan, mengajak kepada kebaikan, umat-umatnya, pengikut-pengikut tidak mempercayai akan ajaran yang diberikan oleh para alimil ulama. Sayatiz zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wal muhaddis. Karena akan datang di mana suatu zaman ini
Ketika banyak para alimil ulama yang tinggi, tetapi orang semakin jauh dari para ulama, semakin jauh dengan para ahli-ahli ilmu. Ini menjadikan contoh bahwa di zaman Nabi Nuh terdahulu sudah terjadi. Ketika Nabi Nuh ingin berdakwah, sulitnya luar biasa. Ketika Nabi Nuh memiliki wahyu yang diberikan oleh Allah agar menyampaikan wahyunya kepada para umat-umatnya, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah agar menyampaikan kepada para umatnya, tapi umatnya yang zalim mau mengingkari akan ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan Nabi Nuh alaihissalam, apa yang terjadi? Malah mereka membesarkan diri agar mereka menjadi orang yang sombong terhadap jalan yang salah. Diri kita ketika di zaman sekarang kita dipercaya oleh teman kita dipercaya oleh dosen kita, apa yang akan kita lakukan? Kita ini orang biasa, tentu memiliki sifat bohong, memiliki sifat khianat. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang pun kita ada di tengah-tengah. Itu balik kepada diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan, apa yang saya lontarkan menjadi sebuah ilmu yang mana belum kalian ketahui dan menjadi sebuah ilmu yang manfaat bagi diri saya sendiri, karena mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang saya jelaskan tentang kesalahan dalam penjelasan saya. Mohon dimaklum karena saya masih belajar, karena saya pun manusia biasa, tapi inti pada pembahasan ini ialah sifat yang dimiliki oleh Rasul itu ada dua. Ada sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib ada sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Yang kedua ada sifat mustahil, ada kadzib, khianat, khitman dan balada. Nah, sifat sidik dan fatanah akan dijelaskan dan telah dijelaskan oleh teman saya, sedangkan saya menjelaskan tentang amanah dan tabligh dan amanah telah saya jelaskan. Bahkan hikayah pun telah saya jelaskan, tafsirnya pun telah saya jelaskan. Maka saya ingin mengulangi, amanah ini adalah sesuatu yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya, karena setiap apa yang diucapkan oleh para Rasul kepada para umatnya itu menjadikan sebuah wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para Rasul. Maka saya Haris Subaktiar dari Kasal Maeb, apabila ada kata yang salah mungkin datangnya dari saya, dan apabila ada kata yang benar mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.